Ya, ini konten hari ini mau cerita soal proses QC nih, QC atau Quality Control. Oh ya, buat kalian yang belum tahu nih, aku di Tofin, tapi yang di Riau ya, Pekanbaru, bukan di mana-mana, tapi di Pekanbaru. Karena kayaknya selama ini aku nggak pernah cerita bahwa aku di Pekanbaru. Nah, ini kita biasanya QC itu seperti ini. Nah, ini Desra nih, teknisi di Tofin Riau. Sekarang Desra lagi mau pasang colokan. Jadi buat kalian yang belum tahu, mesin ada beberapa yang datang colokannya itu nggak ada. Colokannya itu hanya telanjang ya, telanjang. Jadi nanti bisa diinstal langsung ke colokannya. Ini apa namanya? Ini colokan Broko. Ya. Yang Broko. Ya, ini merek sebut merek aja, Broko. Nah, jadi bisa ke yang kaki 2, kaki 3 atau langsung ke isolator box. Nah, isolator box itu box on dan off itu seperti cabut kabel. Biasanya brand-brand besar tuh pakai isolator box. Jadi kalau misalnya MCB itu kan kita turunin tek, dia hanya putus satu lagi masih nyambung. Nah, kalau isolator box putus dua-duanya, jadi lebih aman. Jadi QC itu dimulai dari pemasangan kabel. Habis itu nanti dicek apa lagi, Desra? Dicek pressure pompa. Pressure pompa. Habis itu tentu sambung galon. Iya, betul. Pressure boiler. Pressure boiler. Ya. Ada yang mau terus di-upload. Ya, di-upload ada juga foto, video. Ya, biasanya nanti di-upload foto dan video ke sistem kami, ke Tofin Jakarta, ke Tofin pusatnya. Jadi kalau pemasangan kabel ini kan, ini urusan penjual loh sebenarnya, bukan urusan pembeli. Jadi penjual mesin kopi yang baik itu adalah penjual mesin kopi yang tidak membiarkan customernya masang kabel sendiri, karena orang pasti akan bingung. Ada loh beberapa pembeli mesin kopi yang dia terima mesin kopi kabelnya nggak ada colokannya, jadi dia bingung harus pasang ini warna biru kemana, kuning kemana, dan coklat kemana gitu. Jadi biasanya kalau kami akan kasih sudah ada colokan gitu kan. Nah, yang biru kemana nanti? Biru bebas kok. Biru bebas. Ya. Kalau ini kuning? 3 kabel. Yang kaki 1 biru, 1 lagi yang coklat. Kalau ini grounding. Grounding. Ya, grounding di mana-mana warnanya sama, hijau sama kuning. Ya. Nah, jadi gini, masalah grounding. Oke. Masalah grounding itu banyak loh. Coffee shop yang groundingnya itu gagal. Grounding gagal tuh gimana? Mesinnya nyentrum-nyentrum, alat elektroniknya nyentrum-nyentrum. Nah, biasanya itu harus hubungin orang listrik. Karena kalau grounding gagal tuh bisa bikin alat-alat rusak. Itu bukan salah mesinnya, bukan salah grindernya, bukan salah alat-alat elektroniknya, tapi salah instalasi listriknya. Jadi kalau misalnya mesin kopi kalian nyentrum-nyentrum, jangan dilanjutin ya, cepat perbaiki groundingnya. Ini kan colokan udah terpasang, jadi next stepnya apa, Desra? Tinggal ngidupin sih kok. Pasang selang. Ya, nah, untuk kalian yang mau tahu, ini kan selang mesin baru. Jadi kami biasanya QC itu nggak pakai selang mesin baru. Kami punya selang sendiri untuk QC supaya nggak ngotorin selang mesin orang gitu. Nanti biar si customer tuh selalu terima selang-selangnya dalam kondisi bersih gitu ya. Oke. Oke, ini kan kabel udah terpasang, selang-selang udah terpasang, berarti kita tinggal hidupin mesin. Nah, ini
penting nih kata teknisi nih penting. Kenapa penting, Des? Karena penting gini, stepnya QC ini kita harus ngidupin dan mastiin pompa itu narik air. Nah, Narik kalau air. seandainya nggak narik air itu bakalan masuk angin dan bisa merusak pompa. Oke, merusak pompa Ya. kalau dia berputar terus tanpa ada air, mutar kosong gitu ya. Ya, betul. Oke, ini kita coba hidupin. Biasa ini kejadian normal ya kalau misalnya mesin pertama hidup, disclaimer, mesin perawan hidup pertama dia masuk angin tuh normal. Makanya tugas teknisi adalah jangan kerok anginnya keluar gitu ya kan. Nah, coba. Dengar suaranya ya. Nah itu lihat manometernya. Dan biasanya akan kedengaran di suaranya. Nah, kalau dari suaranya, dari manometernya mau jalan berarti aman. 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 Narik air. Nah, tanda-tanda nggak aman tuh gimana? Yang pas kalau lu mau lebih pasti cek galonnya ya, cek Galon. galon berkurang nggak? Berkurang. Kalau berkurang berarti narik air. Iya. Itu satu. Yang kedua biasanya kalau nggak aman tuh manometernya nggak mau naik. Betul, nggak naik. Manometernya 0 aja, tapi pompanya jalan. Iya. Pasti akhirnya suaranya beda. Ini suaranya kayak berisi gitu. Nah, biasanya kalau mesin pertama hidup itu dia lama isi airnya. Lama karena posisi boiler tuh benar-benar kosong ini. Lama ngisi air, dan biasanya kalau orang yang awam dia akan muncul perasaan khawatir kok nggak berhenti ya gitu. Jadi ini normal ya, lama. Kita tunggu aja. Kalau sampai kapan, sampai dia berhenti sendiri. Habis itu biasanya minta air lagi, benar Iya, nggak? betul. Jadi dia isi, udah lama ngisinya berhenti, habis itu dia kedip-kedip, berarti dia minta air lagi, kita harus matikan, hidupin lagi, sedot lagi tuh biasanya. Nah ini, Udah oke sih. kalau ini dia nggak kedip-kedip ya, berarti dia nggak minta air lagi, ya kan? Berarti ini udah kita tunggu aja sampai panas. Oke? Nah, dia 2 step onnya. Jadi ini baru step pertama, yang kedua baru heating. Iya, heating. Nah, jadi kalau hanya on doang berarti hanya menghidupkan pompa. Kalau nggak ke panah, tidak ke sini, ini ragi-ragi heating elemen nggak hidup berarti. Oke, ini next ya. Kan tadi kita udah isi air ke boiler, tunggu panas, dan ini semuanya udah panas, kayaknya nggak ada problem. Next stepnya apa yang Desra mau sampaikan nih, Des? Silakan. Nah, ini ada ngisi WO QC. WOQC. Ya. Sebelum ngisi WO, kita harus mastiin mesinnya nggak ada kendala ataupun aman. Aman. Nah, Oke. aman ya. Di sini ada upload foto sama video. Nah, di sini ada note. Itu sekali lagi, punya kalau siapa, itu Kak ada Ima? kendala kita bisa tulis di sini. Itu? Nomornya. Ini kebetulan Untuk aku. aman. Nah, di sini kita Untuk aku. isi QC done. Dah, itu aja sih. QC dan. Ya. Jadi WO itu working order ya, atau semacam laporan kerja. Jadi misalkan Kalau nggak aman di sini kita bisa buat kendalanya, contoh pompa atau tombol atau yang lain gitu. Ya. Nah, di sini ada lolos, tidak lolos. tidak lolos, contoh tidak lolos. Kalau tidak lolos ya kita tekan tidak lolos. Ketika tidak lolos itu biasanya kita akan klaim. Ya. Kita akan klaim ke pusat, klaim spare part, sampai intinya mesin ini aman, baru kita akan kirimkan ke konsumen. Atau ada juga kejadian di mana kita harus tukar unitnya. Jadi intinya semuanya itu kepuasan konsumen lah yang utama. Jangan sampai terima mesin yang berproblem. Ya. Karena kan ini negara kepulauan, kirim mesin bisa lewatin 2
2 pulau, kadang-kadang kalau pulaunya jauh 3 pulau lewat laut. Problem selalu ada di perjalanan. Oke, proses QC itu bisa berlapis-lapis gitu kan. QC pertama di pusat, QC kedua di daerah, dan QC ketiga itu biasanya di tempat konsumen sekaligus training, ya kan? Ya, ada lagi, Desra? Udah, itu aja. Udah gitu aja. Kalau gitu, ya udahlah. Thank you. What you done to me, I'm how blessed as I can be.